tes kompresi klep. Ini sudah tak skor mas, klep jenengan tak skor, terus tak sesuaikan. Masalahnya kemarin toh bagian in di video yang pas malam itu, bagian in toh klep jenengan itu bocor parah. Nah ini tes kebocoran kompresi dulu, cek dulu yang in ya mas, tanpa nokon as dulu. Wajib seperti ini mas, yang namanya ngecek kompresi itu wajib seperti ini mas. Ayo mas, diskompresi mas, diskompresi vario ya, diskompresi vario 150 terus 125 itu ada semacam ADS mas di sini. ADS fungsinya itu mas untuk membuang kompresi ketika start awal untuk meringankan double starter atau ACG. Nah ini yang namanya ADS atau diskompresi yang terletak pada bagian open as. Makanya pemasangan templar toh jangan sampai terbalik. Biasanya original ada kode E itu berarti di bagian X, di bagian X. Ketika ini berputar seperti ini, nah knock diskompresi terkoneksi sama roller pelatuk, otomatis kompresi dibuang untuk meringankan awal start atau double starter, biasanya seperti itu. Makanya kalau ini tidak fungsi atau dibuang, double starter berat, aki juga tidak awet mas, cepat ngedot. Vario ada kode in dan X biasanya, kode angka juga berbeda tentunya, dan ada tanda E itu posisinya di klep X. Kemudian ada kode I, in, roller untuk semua jenis motor mas, pelatuk yang pakai roller ya, itu tidak boleh ada space mas, tidak boleh ada space sedikit pun. Roller toh ketika ada space itu kalau dingin halus, kalau mesin panas ya kemericik bahkan kempletek. Ini wajib dicek. Terus bagian lesesnya mas, ini tidak boleh terlepas secara mudah. Ini cara ngelepasnya mas, susah. Jadi span, harus span, tidak boleh misalkan di goyang-goyang seperti ini, tidak boleh lepas mas. Kalau lepas berarti ya minta ganti. Oke, kalau pen boleh bolak-balik, boleh menyesuaikan, bebas karena panjangnya sama mas. Tapi untuk pelatuk tidak boleh sampai kebalik. Kode I in ya di klep in, misalkan kode X ya di klep X di bagian bawah. Oke lanjut, pemasangan tak skip ya mas. Nah ini kalau tadi pengecekan kompresi tanpa noken, sekarang pengecekan kompresi dengan noken as, dengan posisi noken as di posisi TMA atau netral. Netral itu ya bisa gerak kanan kiri seperti ini, bisa gerak kanan kiri ya, itu posisi netral. Nah seperti ini. Terus dalam kondisi TMA top mati atas itu artinya antara klep in dan X dalam kondisi menutup secara sempurna. Terus cek mas bagian kompresi ini apakah masih mengalami kebocoran atau tidak. Oke aman. Terus bagian X in, oke mas, klepe wis aman jenengan, tinggal rakit, pasang, terus test drive, analisa lagi data sistem FI, memakan waktu antara 1 sampai 2 hari. Ketika semua sudah ready jenengan tak kabari. Intinya saya tidak mau ketika unit belum benar-benar ready saya kasihkan jenengan, takutnya malahan trouble atau masalah, kan tidak enak. Kadang mas sudah tak test drive misalkan, tak analisa dan sebagainya, kadang memang apesial mas ya, kadang trouble.
intinya tak kerjakan secara maksimal, analisa, terus tes drive dan lain sebagainya. Kalau memang sudah ready ya tak kabari dengan. Oke, terus lanjut ke bagian pemasangan di bagian gigi timing. Untuk pemasangan gigi timing mas, di bagian kipas itu ada tanda F, repair, sama T-top. Itu wajib diluruskan atau disejarkan mas. Di sini itu ada coakan, itu harus sejajar dengan tanda titik yang ada di kerengkes. Kemudian, nah ini paling menentu mas, biasanya banyak yang berdebat ya soal angka yang ada di gigi timing. Ada yang bilang pemasangannya angka satunya itu di bagian atas, ada yang bilang angka 2 di bagian atas. Yang benar mana? Kalau standar pabrikan mas, nomor 1 itu di bagian bawah, kemudian nomor 2 di bagian atas. Misalkan nomor 1 di bagian atas, boleh enggak mas? Boleh saja, tetapi itu khusus buat jenengan ketika seseorang akan menyeting atau memposisikan top, itu berbeda nanti mas, akan berbeda. Ketika standar pabriknya angka 2 toh di atas top. Nah, ketika ini dibalik di sini, nanti ketika ada mekanik lain lagi yang akan nyeting ketika ini di atas nomor 2, itu bukan top lagi mas, posisinya bukan top lagi, tetapi berbeda kondisinya. Nanti clap in dan egg dalam keadaan sama-sama membuka. Nah itu ada istilah bahasa, kalau clap in dan X membuka itu istilahnya itu semacam kayak overlap gitu loh. Jadi standar pabrikan nomor 2 itu mas di bagian atas. Nah ini loh, dibuktikan dengan tanda coakan ini. Di sini kan ada coakan tuh mas di bagian depan. Ini loh, di bagian depan. Nah ini mas, di bagian depan toh. Nah tanda ini di bagian depan seperti ini, berarti nomor 2 itu di bagian atas. Boleh berdebat asalkan berdasarkan teori dan pembuktian, berdasarkan data atau fakta yang jenengan temui di lapangan. Kebetulan ini unit standar, belum pernah bongkar. Nah standarnya kan yang bagian coakan itu di depan, kemudian angka 2 mas di bagian atas. Jadi jangan asal, jenengan jangan asal. Ketika nomor 1 di atas, nanti kalau mau cari top, misalkan top nomor 2 itu bukan top lagi mas, tapi overlap. Jadi kebingungan mekanik-mekanik selanjutnya yang misalkan menangani ini. Jadi baiknya itu sesuaikan dengan standarisasi pabrik yang sudah didesain. Intinya nomor 2 di atas, nomor 1 di bagian bawah. Misalkan bolak-balik boleh mas, boleh bolak-balik. Itu khusus buat jenengan sendiri. Kan unit ini kan enggak mungkin toh dibongkar di tempat jenengan. Misalkan di satu tempat dibawa perjalanan trouble, terjadi masalah pada kompresi misalkan atau klepnya, otomatis mekanik membuka di bagian sini toh untuk mengecek mungkin top. Nah ketika mekanik pemahamannya itu standarnya nomor 2 di atas, ya dia harus nomor 2 di atas. Ketika jenengan salah posisi, ya nanti ketika nomor 2 di atas terjadi overlap, namanya overlap. Jadi overlap itu mas, clap in dan egg dalam keadaan membuka dua-duanya, seperti itu. Nah misal ini standarnya di nomor 1 itu di bawah, nomor 2 di atas. Ini piston dalam kondisi TMA top mati atas, terus klep dalam kondisi TMA juga top mati atas, dalam arti klep in dan X dalam keadaan menutup secara sempurna, terus piston itu kondisi free. Bisa dibuktikan dengan ini mas, renggangan klep atas bawah ada bunyi toh. Nah ketika nomor 1 tak taruh nomor 2 itu terjadi overlap nanti. Yes. Nah nomor 2 di bawah, nomor 1 di atas. Kalau dilihat yang tadinya renggang ini kenceng mas, sama clap X juga kenceng. Ini yang namanya overlap, clap in dan X dalam keadaan membuka. Itu dua-duanya membuka yang dinamakan overlap. Kalau balik lagi ke nomor 1 atas, nah ini, nah itu mas, jadi jangan sampai salah posisi nomor.
Lanjut ke pemasangan water pump ya Mas. Misalkan pelepasan water pump tanpa lepas rangka, itu untuk pemasangannya mudah sebenarnya Mas. Di bagian sini Mas, lanjut ke vario 10 ya. Nah ini perhatikan Mas, di sini ada tanda titik. Tanda titik ini yang artinya bahwa pen ini Mas, pen ini harus sejajar dengan tanda titik ini. Kemudian di bagian sini harus posisi top boleh atau posisi overlap boleh. Yang penting ini paling penting Mas. Tanda titik ini harus sejajar dengan pen ini Mas, seperti ini. Iya. Nah, terus sudah tinggal masukkan. Jadi tidak usah takut ini sombal atau rusak atau tidak masuk. Kebetulan ini kan lepas rangka toh. Biasanya kan kendala yang tidak lepas rangka, pemasangannya biasanya bingung. Tidak usah dikasih lem Mas. Kalau dikasih lem toh takutnya di bagian bawah sini ini tertutup lubangnya. Karena o-ring ini kan masih fungsi ini. Nah ini kan lubangnya kalau dilem Mas bisa tersumbat. Kalau tersumbat water pump rusak, airnya masuk. Itu tenaga dalam letak